Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sebentar itu hari ini sekali lagi ini dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100. warnanya lumayan. 1.500. Itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Dr. Tifa Salpadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi
Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting. Seperti ini kan. Saya hanya diberitahu temanya. Temanya soal ini. Tapi kalau ini detail. Bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum. Karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV. Bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah harus dikejar. Karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini akan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu ya, 99,9% itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Hakim beri perintah tegas, saya mau ijazah, bukan fotokopi. Saya hakim tak mau disogok muang. Yang saya cari cuma satu, kejujuran. Selamat bertemu kembali seluruh pendengar setia kami di seluruh pelosok Nusantara. Dimanapun Anda berada, ingat selalu satu nama, Menyala News. Suara yang tidak pernah kuasa, tidak pernah diam di hadapan, dan selalu menyampaikan fakta apa selengkap-lengkapnya. Saudara sekalian, hari ini kembali mencatat lembaran emas keadilan Indonesia. Terjadi momen yang seluruh orang yang hadir tertegun, terharu dan merasa bangga. Buah perjas dan lantang oleh seolah-olah menjadi suara seluruh rakyat Indonesia. Saat itu, pengacara hukum dari pihak Joko Widodo berusaha menyerahkan berkas, kertas-kertas dan salinan dokumen, berharap itu sudah cukup untuk memuaskan pengacara. Mereka berpikir
Seperti di masa-masa lalu, cukup tunjukkan salinan, berikan tanda tangan, lalu semua dianggap sah dan bebas. Tapi mereka salah. Zaman hukum sudah berjalan lurus. Tanpa ragu, tanpa takut, dan tanpa memberi celah sedikit pun, Hakim berdiri tegak, menatap tajam ke arah dan dengan suara yang menggema ke seluruh ruang. Hentikan! Yang saya minta, saya tidak mau fotokopi, saya tidak mau salinan, saya tidak mau tiruan. Yang saya butuhkan hanya satu, ijazah asli. Dokumen yang keluar langsung dari kantor Universitas Gadjah. Dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dokumen yang asli, bukan yang dibuat, bukan yang dipalsukan. Dan kemudian dengan nada yang lebih tegas dan menyentuh hati, Hakim menambahkan kalimat menjadi pembicaraan seluruh rakyat Indonesia. Ingat baik-baik, saya ini hakim, saya penjara yang ditugaskan untuk menegakkan kebenaran dan hukum. Saya tidak mau disogok, saya tidak mau makan uang haram dari siapapun, walau itu dari orang sebesar apapun jabatannya. Uang haram tidak akan membutakan mata saya. Uang haram pernah mengubah saya. Yang saya inginkan satu saja, kejujuran itu harga diri, kejujuran itu darah ini. Jika kalian menunjukkan ijazah aslinya, arti kalian sendiri mengakui dokumen itu tidak ada, dokumen itu palsu, dan semua yang dilakukan selama ini adalah kebohongan besar. Suasana ruang sidang langsung hening sejenak, lalu dengan tepuk tangan yang meriah, banyak yang sampai meneteskan air mata. Akhirnya di negeri ini lahir penegak hukum yang berani, tidak bisa dibalas, dan yang hanya memiliki kebenaran. Bagaimana momen bersejarah ini saja yang terjadi sebelum dan sesudah pernyataan keras hakim itu, reaksi pihak lawan dan reaksi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna besar di balik kalimat mau disogok makan? Saya mau kejujuran. Bahas semuanya panjang, sangat rinci dan sangat lengkap. Tidak ada yang disembunyikan. Selama 18 menit ke depan ini hanya di news 3 lewat jam 7 lewat 20. Kronologi lengkap, momen ketika kebenaran ditegakkan. Saudara pendengar sekalian, mari kita ikuti detik demi detik bagaimana peristiwa besar ini berlangsung di dalam ruang sidang. Kami mendapatkan laporan langsung dari saksi mata yang hadir dan dari tim liputan kami yang ada di lokasi. Sidang berjalan lancar pada awalnya. Majelis hakim telah memeriksa seluruh bukti, mendengar keterangan saksi, mendengar penjelasan para ahli, dan mempelajari seluruh dokumen yang diajukan. Dari semua pemeriksaan itu, hakim menemukan satu hal yang sangat jelas. Semua bukti yang diserahkan pihak Joko Widodo, semuanya berupa salinan, semuanya berupa fotokopi, semuanya berupa data digital, dan tidak ada satupun dokumen asli yang bisa diperlihatkan. Hakim sudah menanyakan hal ini berkali-kali dalam sidang-sidang sebelumnya. Hakim sudah meminta dengan sopan, tolong serahkan dokumen aslinya supaya kami bisa memeriksa secara langsung keaslian tanda tangan, keaslian cap stempel, dan seluruh spesifikasi dokumennya. Tapi apa jawaban mereka? Selalu ada alasan. Dari dokumennya belum dibawa, dokumennya sedang diurus di universitas, dokumen di tempat aman. Saling konyol, dokumen asli rusak, jadi yang ada cuma salinannya saja. Mereka dengan begitu, mereka menunda, terus memutarbalikan, dan terus berharap hukum pada mereka. Mereka juga berusaha menginginkan trik lama. Kami melaporkan di luar sidang, mereka mendekati pihak tertentu, berusaha menawarkan keuntungan, berusaha memberi janji manis, dan berusaha mengirimkan tawaran materi yang nilainya sangat besar, dengan harapan agar hakim bisa lunak, bisa menerima salinan saya, dan bisa memutuskan bahwa sah meski tidak ada aslinya. Mereka berpikir masa lalu semua bisa dibeli dengan. Mereka berpikir ada harga untuk setiap orang. Berpikir uang bisa membeli segalanya, termasuk keadilan dan hukum. Tapi hari ini mereka terbukti besar. Di dalam sidang hari ini, setelah mendengar alasan-alasan yang sama dan berulang-ulang, setelah melihat lagi hanya menyerahkan fotokopi, ketua majelis hakim akhirnya tidak bisa menahan. Beliau berdiri tegak, meletakkan pena di atas meja, tajam ke arah meja pembela, dan melontarkan pernyataan yang kini mengguncang seluruh negeri. Pertama, beliau tegaskan soal dokumen. Saya sudah katakan
dan lagi hari ini, hukum dan peraturan sangat jelas tertulis hitam di atas putih untuk membuktikan keaslian dokumen resmi. Terlebih lagi, syarat untuk memegang jabatan tertinggi di ini yang diperlukan adalah dokumen asli. Foto, salinan, data di komputer, itu semua tidak cukup untuk membuktikan keaslian. Itu semua bisa dipalsukan, bisa dimanipulasi. Saya tidak tahu alasan apapun. Kalau itu benar-benar ada, kalau dokumen itu benar-benar asli, kenapa sampai hari ini tidak dilihatkan? Kenapa cuma bisa tunjukkan fotonya saja? Ini pertanyaan sederhana dan jawabannya cuma ada dua. Entah dokumennya tidak, atau sehingga takut diperlihatkan. Kemudian dia bicara soal usaha suap dan tawaran yang datang dari pihak. Katakan di sini depan semua orang supaya tidak ada yang salah paham lagi. Ada orang yang datang ke saya, ada orang yang berusaha mendekati saya dengan membawa janji, dengan membawa uang, dengan membawa hadiah, dengan membawa segala macam. Mereka bilang, tolong terima saja salinannya, nanti Bapak dapat keuntungan besar. Tapi saya jawab mereka dengan dan saya katakan di sini untuk semua orang dengar, saya tidak mau. Saya hakim, saya pejabat negara. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan negara untuk menjalankan tugas ini dengan jujur. Saya tidak mau makan uang haram, uang yang didapat dari membeli kebenaran, uang yang didapat dari menutupi kejahatan, itu adalah uang haram yang tidak akan pernah saya terima walau sejuta miliar rupiah jumlahnya. Saya tidak takut ancaman, saya tidak tergoda tawaran, saya tidak gentar kuasa. Yang saya cari, yang saya tuju, dan yang saya tegakkan di ruang sidang ini cuma satu saja, kejujuran. Kalau kalian jujur, katakan saja terus terang. Dokumennya tidak ada, dokumennya kami buat, mungkin kami bisa pertimbangkan. Tapi kalian terus berbohong, terus beralasan, terus berusaha menutupi, itu yang membuat kesalahan kalian makin besar dan makin berat di mata hukum. Setelah mendengar pernyataan sekuat dan setegas itu, wajah kuasa hukum dan pembela Joko Widodo langsung berubah pucat. Mereka terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua trik mereka, semua rencana mereka, semua harapan mereka untuk membeli keadilan hancur seketika di hadapan ketegasan hakim yang memegang teguh prinsip kejujuran. Ini adalah momen kemenangan terbesar bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya hukum berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya ada penegak hukum yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipengaruhi, dan hanya memihak pada kebenaran. Hanya di Menyala News, Anda bisa mendengar cerita lengkap dan detail seperti ini. Jam 7:20, pukul 11. Makna kalimat, saya tak mau disogok makan uang haram, saya mau kejujuran. Saudara pendengar sekalian, kalimat yang dilontarkan hakim itu, saya tak mau disogok makan uang haram, saya mau kejujuran. Bukan sekedar ucapan biasa. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, sangat mulia, dan menjadi cermin bagi seluruh bangsa kita. Di negeri ini, selama bertahun-tahun, banyak orang berpikir bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang. Banyak orang berpikir bahwa dengan punya uang, dengan punya kuasa, dengan punya pengaruh, kamu bisa mengubah hukum, kamu bisa mengubah fakta, kamu bisa membuat yang salah menjadi benar, dan yang palsu menjadi asli. Banyak orang yang lupa bahwa di atas segala kuasa dan segala uang ada kebenaran, ada hukum, dan ada harga diri yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pernyataan hakim ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Pertama, uang tidak selalu bisa membeli segalanya. Ada hal-hal yang nilainya jauh lebih mahal dari seluruh harta di dunia ini, yaitu harga diri, yaitu amanah, yaitu kepercayaan rakyat, yaitu ketenangan hati. Hakim sadar betul, kalau dia terima uang suap, kalau dia terima uang haram, dia mungkin kaya dunia, tapi dia akan hidup dalam ketakutan, dia akan hidup dalam penyesalan, dan dia akan dimakan rasa bersalah seumur hidup. Maka dia memilih kejujuran yang nilainya jauh lebih mulia. Kedua, kejujuran adalah dasar segalanya. Kalau seorang hakim saja harus jujur dalam menjalankan tugasnya, apalagi seorang pemimpin negara. Kalau hakim menolak uang haram demi kejujuran, bagaimana mungkin seorang pemimpin negara bisa memakai dokumen palsu, berbohong pada seluruh rakyat, dan tetap merasa dirinya benar? Pernyataan hakim ini seolah-olah menjadi cermin besar yang menampakkan segala kebohongan yang dilakukan selama ini. Kalau dasar jabatannya saja tidak jujur, apalagi yang bisa diharapkan dari kepemimpinannya? Ketiga, ada masih banyak orang baik di negara ini.
Banyak rakyat yang putus asa, banyak rakyat yang merasa keadilan sudah mati, banyak rakyat yang merasa semua pejabat sudah bisa dibeli. Tapi peristiwa hari ini membuktikan, tidak, masih ada orang yang berpegang teguh pada prinsip, masih ada orang yang takut pada Tuhan dan pada hukum, masih ada orang yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ini adalah harapan baru bagi masa depan bangsa kita. Hakim tidak bicara begitu karena dia membenci seseorang. Dia tidak bicara begitu karena dia punya kepentingan politik. Dia bicara begitu karena dia menjalankan tugasnya dengan benar. Dia bicara begitu karena dia berdiri di atas landasan kebenaran yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan pesan yang disampaikan hakim ini juga ditujukan pada semua pihak yang masih berusaha memutarbalikkan fakta, yang masih berusaha menyembunyikan kejahatan, yang masih berusaha membeli orang untuk membenarkan kesalahan mereka. Ingatlah, uang bisa habis, kuasa bisa jatuh, tapi kebohongan dan kejahatan akan selalu tercatat dalam sejarah, dan pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Pukul 11 jam 13:30. Fakta yang semakin terbukti, tidak ada ijazah asli, berarti semua palsu. Saudara sekalian, dari peristiwa hari ini, satu fakta besar akhirnya terang benderang dan tidak bisa disangkal lagi oleh siapapun. Hakim sudah meminta dengan tegas, tunjukkan ijazah aslinya. Mereka tidak bisa menunjukkannya. Hakim sudah memberi waktu, sudah memberi kesempatan, sudah bertanya berkali-kali. Mereka tidak bisa mengeluarkannya. Hakim sudah berkata, kalau asli, kenapa cuma ada fotonya saja? Mereka tidak bisa menjawab. Apa artinya semua ini? Ini artinya satu hal yang pasti. Ijazah asli itu tidak pernah ada. Dokumen itu benar-benar dibuat, dipalsukan, dan dipakai untuk menipu seluruh rakyat Indonesia. Kalau dokumen itu benar ada, kalau dokumen itu benar keluar dari Universitas Gadjah Mada, pasti sudah diperlihatkan sejak lama. Pasti sudah dipajang di mana-mana. Pasti sudah dibuktikan keasliannya sejak awal. Tapi sampai saat ini, setelah puluhan tahun, setelah menjadi pemimpin tertinggi, setelah segala kuasa ada di tangannya, dia tidak pernah bisa memperlihatkan dokumen aslinya. Yang ada cuma fotokopi, cuma salinan, cuma gambar yang bisa dibuat oleh siapa saja di mana saja. Ini membuktikan benar semua tuduhan, semua keterangan saksi, semua bukti ahli, dan semua fakta yang sudah kami sampaikan selama ini. Bahwa data di arsip universitas kosong, bahwa spesifikasi dokumen tidak sesuai, bahwa tanda tangan adalah tiruan, bahwa rektor UGM sendiri sudah mengaku dan meminta maaf, semuanya itu benar adanya. Dan yang paling